kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran pertama. Apakah energi itu? Ayo, siapa yang tahu apa arti energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi yaitu 1. Energi panas merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah energi yang dihasilkan oleh matahari, dan api. 2. Energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin. 3. Energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Siapakah yang tahu contohnya? Bagus. Contohnya adalah energi yang berasal dari matahari, lampu, dan cahaya senter. Selanjutnya adalah energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya, energi dari alat-alat musik yang dibunyikan. Kemudian, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya, energi dari bahan bakar. Selanjutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya pada peralatan elektronik. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, menjaga kehangatan suhu bumi. Berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Bayangkan jika tidak ada matahari. Pasti bumi kita menjadi dingin dan beku ya. Kedua, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan bagian bumi yang tidak mengenai sinar matahari akan mengalami malam. 3. Berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu proses penguapan air yang nantinya akan menjadi awan dan turun sebagai hujan. 4. Matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Kemudian, energi matahari juga berperan untuk membantu proses pengeringan, seperti pengeringan ikan, pengeringan gabah, dan lain-lain. Energi matahari dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu penguapan air laut pada tambak-tambak garam hingga menjadi kristal-kristal garam.
Dan energi matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui alat yang disebut panel surya. Energi matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Bicara tentang sumber daya alam, mari kita simak teks berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Tentang banyak manfaat matahari bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, terutama untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, salah satunya juga tumbuhan jagung. Tahukah kalian anak-anak bahwa jagung itu memiliki banyak manfaat untuk manusia, yaitu salah satunya sebagai makanan pokok pengganti nasi, dan jagung juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan tepung maizena. Selain itu, jagung juga digunakan untuk bahan kerajinan. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. Jangan lupa dinyanyikan sesuai dengan tinggi rendahnya nada yang tepat. Ayo. Ambil
Nah, dari lagu tersebut, apakah kalian tahu yang mana nada yang tinggi dan mana nada yang rendah? Ya, mari kita pelajari sekarang. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada dapat dituliskan dalam bentuk not angka maupun not balok. Notasi tersebut melambangkan tinggi rendahnya nada menggunakan angka. Pada saat bernyanyi, perhatikan angka yang tertera pada lagu. Angka tersebut menunjukkan tinggi rendahnya nada. Nah, perhatikan not angka berikut. Semakin ke kiri nada tersebut, maka semakin rendah nadanya. Dan nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawah not angka. Sedangkan nada tinggi biasanya ditandai dengan tanda titik di atas not angkanya. Pada notasi dikenal adanya sistem oktav. Titik di bawah angka menunjukkan oktav yang rendah, sedangkan titik di atas angka menunjukkan oktav yang tinggi. Angka yang tidak memiliki titik disebut oktav standar. Nah, mari kita menganalisis lagu Menanam Jagung berikut. Lagu Menanam Jagung diciptakan oleh Ibu Sud. Birama lagu tersebut adalah 4/4. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan birama? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nah, perhatikan tanda garis di atas not angka berikut. Tanda garis tersebut menunjukkan bahwa kedua nada ada dalam satu ketukan, yang dimana setiap nadanya bernilai 1/8 ketukan. Birama 4/4 dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan, jadi setiap ketukannya bernilai 1/4. Nah, sekarang kalian perhatikan penggalan dari lagu Menanam Jagung berikut. Jadi, dalam satu barisnya terdapat 3 birama. Dalam satu biramanya terdiri dari 4 ketukan, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian birama berikutnya 1, 2, 3, 4. Dan birama berikutnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak nanti dipraktekkan lagi ya yang mana nada tinggi dan nada rendah pada sebuah lagu. Sekarang mari kita belajar ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai manfaat air dalam kehidupan kita. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air, anak-anak. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air dapat diperoleh dari tanah, mata air sungai, danau, dan air laut. Jadi, setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak dalam kandungan ya anak-anak. Nah, contoh hak terhadap air bersih yaitu menerima atau memperoleh air bersih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, setiap harinya kita memperoleh air untuk keperluan mandi, minum, dan mencuci. Para petani memiliki hak memperoleh air bersih untuk mengairi sawahnya agar tanaman dapat bertahan hidup. Begitu pula dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari lainnya yang memerlukan air bersih. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan air adalah dengan melestarikan air, yaitu menggunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa ya anak-anak untuk menutup keran air jika tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah, dan membersihkan lingkungan di sekitar sumber air dari sampah. Nah, kalian juga bisa melakukan reboisasi, yaitu melakukan penanaman atau penghijauan hutan kembali. Karena dengan adanya tumbuhan, maka persediaan air di dalam tanah akan tersedia dengan baik.
Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, sehingga lingkungan tempat tinggal kita terjaga dengan baik. Lakukan kegiatan yang menghemat air di kehidupan sehari-harimu ya anak-anak.